Hai guys. Hai, balik lagi di apa nih yang review show? Belum ada judulnya sebenarnya. Ya udahlah, kita mau review Spider-Man Ini Homecoming. Telatnya 2 tahun, 4, 3. Jadi kita bakal review. Kita baru nonton sih kemarin ya, seperti kalian semua nonton Spider-Man No Way Home. Dan baik lagi kita kalau review ditemani dengan 2 teman kita, yaitu ada Bang Fus dan Gek. Sama gimmick gitu terus. Nah, jadi seperti biasa kita akan bagi si review ini dalam beberapa bagian ya, mulai dari sinopsis, terus nanti impression dan plot dan seterusnya gitu. Nah, mulai dulu sinopsis dari si film ini adalah Spider-Man No Way Home menceritakan langsung kejadian sesudah ending dari Far From Home, di mana identitas Peter Parker alias Spider-Man terungkap ke publik dan namanya tercemar karena dituduh sebagai pembunuh dari Mysterio. Jadi Nah, secara nggak langsung ini sebenarnya sequel dari yang terakhir dulu. iya, benar-benar langsung Spider-Man apa sih judulnya? Far From Home. Farmville. Ya. Nah, di film ini Peter meminta bantuan dari Dr. Strange untuk mengubah keadaan, tapi hal yang terjadi malah berbalik, Ya. membuat masalah ke Itu. Peter dan harus diselesaikan sendiri. Iya betul. Nah, pertama impression singkat dulu deh dari kita semua. Nah, Menurut lu gimana? Lu dulu dah. Gak. Lu dulu. Impresi. Iya. Apaan sih truk? Kan piansoy lu. Impresi lu kenapa piansoy? Menurut gua, wah, Perfect. nggak perfect sih. Menurut Tapi gua endingnya tuh bener-bener kayak Menurut gua mah perfect dulu endingnya gitu. Gua bener-bener suka endingnya banget. endingnya. Nanti kita bahas endingnya. Ya. Nah, kalau menurut kalian gimana, geng? Impresi kalian setelah nonton Spider-Man, Non spoiler dulu, non spoiler. gitu kayak reaksi nggak sih? Iya, reaksi dulu, pertama reaksi. lu kayak setelah beres nonton ini. Kalau menurut gua reaksi pertamanya itu amazing lah. Amazing. Iya. Oke, GK. Nanti ya sebelum ini kan belum spoiler Iya. soalnya. Ya. Haji Mansur gimana? Haji Mansur? Oh, Nggak kelihatan ya dia ngapain ya? Hah? gini tadi dia. Oh, Beda ya. kurang lebih gitu. Nah, kita bahas saja langsung ke si plotnya. Ini sambil bahas plotnya dikit-dikit sampai selesai sambil kita komen-komen. Lagian aja. ini upload udah pasti udah lama nggak sih tuh? Iya sih, Udah minggu depan udah aman lah spoiler. aman sih. Aman. Iya, makanya ini kita ambil bahas plot Ya. sambil dikit-dikit ya, kalau kita mau komen aja gitu ya. Nah, si plotnya ini kita ya spoiler habis-habisan ya pokoknya. Ya udahlah. Tahan spoiler. Mampus anjing Waduh. nonton. Jadi pas di awal itu yang pasti dari film terbuka itu kita langsung di drop di scene yang sama persis sama si Yes. yang di Far From Home, Iya. di mana ya si pengumuman tentang identitas si Peter itu yang itu terkuak. yang kamera itu ya, Yang kamera close up itu, Mysterio ya, kan. terus dia juga masih sama kayak Iya, itunya iya. masih dilanjutin kan. Nah, udah gitu. Di sini juga kita sedikit dikasih kelanjutan dari hubungan, ada sedikit hubungannya si On May sama Happy, kan mereka sempet Oh iya, kayak pacaran, pacaran gitu iya, kan. iya. Terus ternyata kandas gitu Ya, kan. kandas. Karena cuman apa ya istilahnya, cuman kayak cinta satu malam gitu. Iya. Nah, udah gitu setelah nggak lama mereka jadi buron dan akhirnya ketangkep buat diinterogasi kan. Mereka betul. ditangkap semua, Peter, On May, MJ, Ned, sama Happy semua ditangkap. Iya. Dan di sini kita dapat mereka diinterogasi sama itu tuh ada departemen namanya Damage Control. Gitu, tau. Damage control. Kemarin tuh ada sedikit Bukan polisi. Bukan. Jadi departemen Damage Control itu sebenarnya masih nyambung sama yang di Homecoming. Bukan. Homecoming. Homecoming tuh jadi damage control tuh ya seperti namanya kontrol Kerusakan. misalnya habis ada perang apa mereka yang investigasi Ngurusin. gitu. Oh. Nah, mereka ditangkap sama FBI juga ya kemarin sempat ada. Pokoknya disita lah semua kan kita Iya. lihat si charger si suitnya yang Iron Spider Drone-nya. disita, drone-nya semua disita. Nah, di sini dapat big reveal reveal gede-gedean pertama dari film ini yaitu di mana saat dia perlu pengacara. Nah, mau ngapain nih? Matt Murdock ya. Aduh, ada tampil seorang pengacara yang kita ditunggu-tunggu adalah Matthew Murdock alias Daredevil dari serial Net. Yes. Itu kayak pas lagi itu Tapi gua nggak nonton dulu. nggak nonton kan? Iya. Tapi ya walaupun nggak nonton, Tahu lah. ya. Pokoknya intinya kemarin kita lagi nonton. Gitu ada Matt Murdock gitu kan. Ikutan aja lah ya. Nah, Matt Murdock itu kalau yang kalian pernah, pokoknya di Netflix itu salah satu serial yang cukup sukses juga, serial Daredevil. Nah itu pemerannya sama, jadi diperankan aktornya sama dan meranin si karakter yang sama, Iya, gitu, si iya. Matthew Murdock. Nah pas itu ada juga si scene yang ngasihin sedikit tentang kekuatan dia, soalnya mungkin kalau yang nggak nonton nggak tahu kan Iya, dia iya. kekuatannya apa. Bantu kok bisa gitu gitu. Bantu gitu ya. Dia dilempar batu bisa dia tangkap gitu. Tunanetra kok gitu gitu. Jadi ceritanya tuh kalau nggak tahu, Matt Murdock itu ya dia dilatih karena dia buta, dia kena kecelakaan terus dia buta, Dia nyelamatin orang dulu kan? nyelamatin orang.
Jadi buta kena Cairan kimia gitu lah. yang Nah, dibawa mobilnya itu kan. ya, jadi dia indera lainnya selain penglihatannya naik Iya, semua gitu. Dia latih sama kayak klan ninja gitu lah. Termasuk gampangnya. Indra Birowo. Indra. Beda ya? Bukan. Indra Firmawan beda. Siapa lagi itu? Nggak tahu itu. Setelah ketemu Daredevil, Nah, kalau yang buat nonton Hawkeye juga nih, serian Hawkeye, ini konfirmasi ada juga di serian Hawkeye persis. Jadi film No Way Home kan kemarin nih. yang di episode 5 itu ya? Episode 5. Ada apa sih itu? Ada musuhnya Matt Murdock. Musuh bebuyutannya. Oh, siapa? Kingpin ada. Kingpin yang gendut. Kingpin. Ya, yang kayak yang di Into the Spider-Verse. Tapi baru reveal terakhirnya nih, gue pas kita nonton ini belum ada episode 6, jadi gue belum tahu kelanjutannya gimana. Apa Tan? Tadi Bang Fus mau ngomong apa? Ya lanjut. Nah, udah lanjut. Jadi kayak ngomong gitu. Nah, jadi kemarin itu ada reveal juga jadi Kingpin. Jadi kayak udah official serial Netflix masuk MCU lah gitu intinya. Ya. Kalau yang nonton ya jadinya enak gitu. Kemarin nonton nggak pernah nonton lagi gitu kan. Ya. Habis itu setelah dia udah selesai nih masalah ya sementara lah gitu. Masalah identitas selesai. Tapi si Peter mulai melihat ada efek samping dari ya masalah dia gitu. Jadi merembet kemana-mana gitu. Jadi dia nggak bisa kuliah. Jadi repot lah gitu hidupnya kan. Nah, ini membuat dia merasa bersalah dan dia mencari bantuan ke Doctor Doctor Strange. Strange pastinya gitu kan, sesuai di trailernya lah ya gitu kan. Nah diceritain juga yang unik menurut gua si title si Sorcerer Supreme-nya ini yang dulu punya Doctor Pindah ke si Wong. Gara-gara blip ya. Gara-gara blip, cerita si Doctor Strange hilang kan, jadi ya mau nggak mau si title-nya pindah ke si Wong gitu kan. Tapi Sorcerer Supreme sendiri itu cuma title doang. Title doang. Nggak pengaruh sama skill kan? Nggak pengaruh sama skill. Cuman ya perlu ada title itulah gitu selalu ada. Jadi kayak yang jagain bumi gitu ceritanya. Lanjut tuh. Wah, datang ya makanannya Bapak ya? Atau datang? Ada nggak? Ya jadi Jadi juga ada konsumsi gitu ya. Kita mau review selain Spider-Man kita review bento guys. Lanjut tuh. Ya lanjut. Nah tadi setelah Doctor Strange itu dia jadinya karena si Peter curhat nih, gue masalah gini. Jadi si Strange itu punya ide untuk menghapus ingatan orang-orang tentang identitas Spider-Man. Identitas siapa sih? Spider-Man itu orangnya siapa sih gitu kan? Waduh, seruput nendang. Iklan dulu dong, kayak dulu. voice over. Teh Ichi Ocha. Itu Kayak apa lagi? Si Spell itu pas lagi di casting lah istilahnya ya. Ya. Peternya banyak bacot Banyak gitu. request. Banyak request. Diganti ya, jadi ngaco lah gitu. Diganti sampai 5 kali. Sampai Dia, 5 kali. dia minta MJ ingat, terus dia minta lagi Net ingat, terus dia minta On May ingat, terus dia Happy ingat. Nah, Iya. terakhir karena si apa? 5. Nah, terakhirnya pas si Dokter Strange marah, udah jangan ganti terus deh. Terus dia ngomong lagi sekali lagi pokoknya intinya mah dia yang bikin gondrong tuh ini, dia sempat ngomong intinya semua orang yang tahu gue Peter Spider-Man dia harus tahu gitu. Iya, iya. Nah, itu baru Oh itunya ya justru. itunya yang bikin gondrong tuh. triggernya. Nah, udah gitu, udah jadilah benar-benar semua orang gitu yang tahu masuk. Nah, tapi sebelum itu bocor ya sempat dikunci kan sama Iya, iya. Strange-nya. Cuman Ada yang sempat udah bocor kelewat dulu. gitu kan. Nah, ini diantaranya sih yang bocor itu ya villain-villain yang udah ada di teasernya gitu, di Betul. trailernya ada Doc Ock, Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard, dan ya yang sudah kita tunggu-tunggu semua ada 2 Spider-Man yaitu Sama Venom. Tobey Andrew, oh iya Venom juga ya. masuk, Venom tapi lagi di bar. lagi di bar di Meksiko dia. Mabok. Jauh gitu ya. Ada Tobey sama Andrew juga Iya, gitu. iya. Jadi pokoknya itu yang bocor gitu ya. Nah, habis film-film ini bocor, si Strange ini ngasih upgrade ke Suitnya. kostumnya Iya, iya. Spider-Man. Nah, yang gue merasa uniknya juga nih, dikirain kan kalau kita lihat merchandise atau apa itu suitnya banyak kan. Tapi sebenarnya itu suitnya cuman nggak ada yang baru sebenarnya suit dia itu. Emang Kecuali iya? yang terakhir. Yang hitam Iya. doang. Jadi sama yang jadi emas kan? ya itu kan tapi suit yang merah hitam sebenarnya. Jadi suit yang dia cuma punya 2 kan terakhir, Iya, itu yang merah hitam sama yang Iron Spider kan. Aha. Nah yang merah hitam itu kotor di side A side B sebenarnya kayak kolor kan. Oh itu dibalikin doang? Iya. Oh dibalikin doang? Iya, bajunya doang ini. Ini jadi hitam itu? Iya. Oh iya? Makanya ada kabel-kabelnya. Oh iya Kan bener, ditumpahin Iya yang hijau. Dia nggak bisa cuci kan. Oh dia di side A side B itu bajunya. Oh. Emang ada scene yang ini? Aing inget ada scene ada yang ada kabelnya. Yang pas di Iya. yang di rumah makan itu yang Ya. ada si Aun Mei sama si Jadi banyak kabel Banyak kabel, mencuat gitu kan. nah. Itu kan dalamnya. Oh. Itu dibalik doang, cuman tambahan web shooter dari si kan ada Spider keambil separuh tuh. Iya iya. Si web shooternya di upgrade sama Doctor Strange kan, nah jadi yang bisa buat teleport. Iya iya. Satu lagi ya, si yang bagian separohnya Iya. Iron Spider itu nanti dikasih sama si Doc Ock yang Doc Ock. udah dibalikin kan. Jadi sebenarnya suitnya nggak ada yang baru kecuali nanti pas di endingnya ada yang baru gitu kan. Nah dari sini, nah setelah udah berhasil nangkep villain-villainnya,
malah jadi berantem si Peter sama Doctor Strange-nya kan. Doctor Strange kayak. Karena mereka tahu lah akhirnya ada reveal kalau misalnya si villain-villain ini nanti kalau dibalikin ke multiverse-nya bakal mati gitu. Jadi si Peter nggak setuju. Nah, yang setelah itu ya udah mereka berantem dan si Peter berhasil untuk merangkapin Doctor Strange di senjatanya sendiri yaitu si Mirror Dimension tadi gitu kan. Apa? Ada Mas Geka. Quotes apa? Belum. Oh ya belum. Nah ya di film ini selanjutnya memang di film ini akhirnya di MCU ada quote ini, quote khas Spider-Man gitu. Iya. With apa Ki bahasa Indonesia kemarin? With Kan kemarin mau dipakai bahasa Indonesia nya katanya. Justice may be blind. Justice may be blind, but you can see in the darkness. Bukan. With great power comes great responsibility. Dan akhirnya disebut juga walaupun sama On May gitu kan. Bukan Uncle Ben sesuai yang orang tahu gitu ya. Tapi semua ini ya tidak berakhir baik walaupun villainnya sama On May. Udahlah lu harus tolongin villain-villainnya gitu kan menurut On May, tapi ya, akhirnya gondrong gitu. Mau disembuhin, Doc Ock berhasil, Goblinnya muncul lagi gitu kan. Si personality Goblinnya di Norman Osborn nih baik lagi dan berakhir ke On May terluka dan akhirnya Meninggoy. Sedih ya. Tapi kata gue kayaknya si kata-kata itu kayak kutukan. Kayak kutukan ya kayaknya. Tiap yang nyebut itu mati aja. Iya, di beberapa film semua serian semua gitu ya. Pas dia ngomong itu gue udah feeling juga. Iya sih. Udah. Mati. Iya sih. Nah setelah itu ya itu kita dapat reveal baru beneran di filmnya ada Spider-Man Andrew sama Tobey gitu ya. Dan ada yang seru menurut gue pas mereka ketemu pas baru lihat langsung duel gitu kayak. Tapi yang gue harapin apa tau nggak? Pas mereka ketemu yang kayak di meme. Oh iya, yang tapi gitu. kan ada apa ya menurut gue di filmnya yang pas di lab sama yang pas terakhir Peter 1 Peter 2 itu sedikit maksudnya ke arah situ. Oh iya. Tapi harusnya gue pengen bener-bener gini gitu. Kayak lu gitu. Iya sih. Nah, udah gitu ya udah habis mereka ketemu bertiga ya si Spider-Man Peter 1 atau si Tom Holland ini sedikit dimotivasi lagi lah ya sama Spider-Man yang lainnya. Terus akhirnya mereka kerjasama buat bikin obat-obat buat alat buat nyembuhin para villain-villainnya gitu kan. Atau ngelawan lah ya. Buat ya matiin powernya mereka lah gitu. Oh? Iya. Nah di udah gitu udah langsung ke final battle ya. Iya udah. Final battle film ini ngambil latar di Patung Liberty yang direnov ceritanya. Jadi pakai tameng Captain America gitu. Nah itu final battle trio Spider-Man berhasil menyembuhkan semua villain termasuk Green Goblin yang padahal tadinya udah mau dibunuh. Mereka sih nyebutnya kayak ngebenerin gitu. Fix their ass. Let's fix their ass. Nah, mereka berhasil ngebenerin semua villainnya termasuk Green Goblin yang tadinya udah mau dibunuh sama Peter 1 gitu ya, sama Tom Holland gitu. Nah, tapi masalah itu belum selesai karena sih masalah multiverse-nya masih ada ya kan karena bocor akhirnya si multiverse-nya dan salah satunya makin parah bocornya. Makin parah, semuanya masuk. Waduh. Anjing gede banget. Udah semangka, geng. Semangka dan melon. Wah. Ya, jadi si solusi akhirnya yang bisa dipakai adalah si spell yang lupain si Peter. Lupain bener-bener Peter Parker sendiri gitu ya. Jadi sebenar-benar ingatan orang tentang Peter Parker, bukan Spider-Man lagi gitu. Peter Parker sendiri semua hilang gitu. Nah, walaupun udah janji sama MJ sama Ned dia bakal itu lagi, tapi pada akhirnya dia nggak itu. Kayaknya dia milih secara normal ya kenalan lagi. Iya, maksudnya mereka dia mau kenalan pun enggak gitu kan, karena dia takut si teman-temannya bakal nyebar lagi lah masalahnya ke mereka lagi gitu kan. Terus dia filmnya diakhiri dengan Peter yang sekarang sudah tanpa backingan Stark, tanpa On May, tanpa teman-teman, Spider-Man indie, tanpa uang gitu kan. Di New York itu tinggal sendiri. Yang kostum yang terakhir itu benar-benar kostum klasik ya? Kostum klasik iya kan? Kelihatannya ya. Walaupun masih yakin kita belum lihat si reveal yang benar-benar bread gitu, Hot Toys atau apa gitu kan. Cuman dari warna, dari bentuk juga. Bentuk ya semua udah bentuknya yang color gitu lagi. Iya. Terus si logonya kalau lihat sekilas tuh kayak Jogres dari tiga-tiganya. Tapi itu mirip yang PS nggak sih? Enggak, yang PS putih. Putih. Itu benar-benar Spider-Man klasik komik. Klasik yang PS ada yang lebih klasik lagi. Ada kostum awalnya dia belum pakai yang putih itu kalau di PS belum. Nah ya udah jadi akhirnya dia kita terakhir lihat dia lagi jahit baju Spider-Man terus dia akhirnya swing gitu ya, berayun di New York City dan udah temanya itu terakhir Natal Spider-Man gitu. Benar-benar friendly neighborhood Spider-Man. Ya udah. Ya terakhir juga dia gara-gara ngelihat ada bandage-nya di sisi Zendaya. Iya. Gara-gara itu udahlah kayaknya enggak usah gitu. Jadi memilih untuk gitu. Dia restart dari awal gitu. Iya.
Nah udah gitu kurang lebih plot dari si film ini. Walaupun si temanya agak ribet tapi ternyata plotnya sederhana ya. Sederhana? Gitu, sederhana ya. Jadi Alurnya pun bagus menurut gue. Ya udah, mulai. Hal yang disukain dari film ini, sok lu dulu. Gue dulu. Gua aja baca. Hal yang gue sukain adalah menurut gue film ini. Hal tuh bukan momen ya berarti. Iya. Ini adalah cuci tangannya ini dong. Iya, cuci tangan. Cuci tangannya para Spider-Man yang dulu. Iya. Mari kita bereskan di sini gitu. Iya kayak Iya, jadi waktu ibarat- gue nonton juga gue kayak bilang Iya kan? ini mah bukan no way Si home, tangan. ini home cleaning Iya. kayaknya gitu kan. Cuci tangan yang baik menurut gue. Bersih gitu. Jadi Bersih. rapih universe-nya. Rapih jadi rapih. Siapa Ketika lagi? dulu kan gue pernah ngomong kayak anjing Spider-Man kayak selalu kentang filmnya. Iya. Ya udah diberesin di sini. Beresin. Dan menurut gue bagus gitu. Bagus. Terus menurut gue yang bikin bagus apalagi ya? Anjing tadi kepikiran tuh. Jadi lupa. Gantian dulu. Boleh lu Nah, dulu. kalau gue salah satu yang tadi gue udah sebutin sebentar. Apa? Ini bisa nyajiin konsep yang multiverse gitu yang runyam gitu. Tapi Rujit. simple ya. Tapi bisa disajikan Iya. tuh benar-benar simple gitu. Iya. Dari pas momen Good job, dimana good job. dimana si Strange ngasih tahu si spellnya aja, gue tuh udah gitu tau maksudnya Iya, gitu iya. si spellnya kan si Strange Iya, ngomong iya. kayak gara-gara lu ngaco nih, jadi semua orang yang tahu lu Iya, tuh iya. jadi kesini. Nah. Jadi Di semudah simple ya. itu gitu si apa ya mekanisme si spellnya gitu yang bikin pas itu ngomong sebenarnya gue udah ini pasti ada Iya. pasti ada yang sama Toby juga gitu soalnya Iya. mungkin itu nggak dimasukin ke trailer karena itu kayak udah pasti ada gitu kan. Nah udah gitu apa ya, terus fokusnya walaupun ceritanya villainnya 5, Spider-Man-nya 3, tapi benar-benar fokus ke cerita pengembangan karakter dari si Peter One atau yang Peter Iya. Tom Holland gitu kan. Betul. Terus apa lagi? Tadi lu udah kepikiran belum? Belum, Nah, Nathan coba. dulu. Bagus. Apa yang menurut lo yang bagus? Yang bagus bisa bawa Spider-Man yang lama. Udah. Ya, pengen nonton, pengen lihat lagi Oh, gitu iya, ya Spider-Man yang lama. Nah, Oh sama ada kepikiran nih. Apa? Menurut gue ini adalah film a good way nostalgic gitu tuh. Oh iya. Cara fan nostalgia service-nya, yang fan bagus gitu. service-nya, Iya. Itu juga poin gue yang satu lagi sebenarnya. Nggak bisa ya. Ya, karena kita berkembang di zaman 3 Spider-Man itu. Iya. Iya, apalagi kita yang seumuran Iya, ya, kayak waktu kecil Di banget. Trans TV ada. Iya. Iya, benar. Gak apa Ge? Gitu. Setuju sih. Wah, belum. Ngemasnya sih bagus sih. Apa Nggak Packaging-nya. seberat Endgame. Iya, nggak seberat Endgame ya. Nggak seberat Endgame Iya. tapi nggak kalah menarik. Iya. Hmm. Dan kemarin kan gue nonton sama si Olin. Maksudnya Olin kan bukan yang fan Iya, gimana iya, gitu. yang awam banget. Iya. ya. Tapi dia jadi ngerti juga multiverse ternyata Iya, gini iya, gitu. iya. Iya. Itu maksudnya kayak dan membungkus semuanya. Iya, Kan? iya. Yang Rapi film-film lah. Disney semuanya itu jadi Iya, ini iya. garis besarnya gitu. Iya. Buka chapter barunya tuh di situ. Benar. Dan Disney maksa kita buat nontonin WandaVision. Oh iya benar. Biar tahu. Iya. Pinter juga. Iya, marketingnya. benar. Walaupun tapi jualannya nggak maksa banget ya gitu. Cuma Iya, kayak Cuma kalau lu interest. penasaran lo harus nonton Iya. Ya apalagi ada di post kreditnya yang 2 itu ya. Terus Loki juga kan sebenarnya itu bersinambungan juga. Iya, sama endingnya ya bisa dibilang bisa jadi gitu. Kan pas yang belah itu kan pas Di Loki mungkin juga di ada. Loki-nya pas timeline kepecah gitu. Ya itu tadi kita belum bahas post kreditnya ada 2, yang satu Yang satu yang Venom. Eddie Brock, Venom yang dari Sony nih, Venom 2 kemarin lanjutan dari end kreditnya Sony masuk sini di mana tertinggal secuil upil Venom gitu di MCU Yoi. gitu ya. Dan yang Tapi kedua itu sayangnya nggak muncul. apanya? Sayangnya nggak muncul jadi villain atau jadi Oh iya, apa ya, ya. belum iya, lah. iya. Kayaknya At least bisa. maksudnya dia lagi jalan gitu ketemu. Oh iya, pas udah jadi Venom gitu. Ya entah maksudnya di Brock-nya gitu misalkan kelewat cuma. Nggak, ya jadi pokoknya maksudnya si cameo. aktornya Venom sama Peter tuh nggak sampai Oh. ketemu gitu ya. Iya, iya. Yang kalau yang kedua agak aneh sih menurut gua. Itu mah trailer. Post credit bisa jadi Trailer. trailer Itu gitu. emang Baru trailer. Pertama kali iya, jadi teaser trailer gitu ya. Tapi ya jadi Yakin jadi itu main biasa. trailer? Iya, trailer. Orang potong-potong gitu. Nah, Orang ada deng dari tulisannya gitu. Mana ada kayak gitu kan. walaupun akhirnya cuma Doctor Strange will return Iya, gitu doang iya. kan. Ya udah, jadi tadi yang kedua yaitu tadi yang poin gua kedua yang gua suka ya Easter egg sama fan service itu cukup banyak tapi nggak ganggu gitu. Iya. Terus salah satu Easter egg yang gua dapet tuh kemarin si apa ya? Sebenarnya kalau lu nonton dulu kan kayak tadi Bang Fus bilang kan kita dulu dari kecil nonton Spider-Man yang Tobey, yang Andrew, yang Tom Holland gitu ya. Dan gua tuh dari dulu selalu yang bikin gua nostalgia tuh di luar kostum sama karakternya si soundtracknya gitu. Soundtracknya dan kemarin tuh soundtracknya dimasukin kalau lu nyadar. Soundtrack yang mana ya? Soundtrack, jadi theme songnya Spider-Man masing-masing kan selalu dibikinin theme song kan. Oh iya, masuk semua ya? Masuk semua. Oh, iya. Dan pas di battle akhir atau pas di akhir-akhir yang mau hapus memori semua gitu,
ada theme songnya yang Spider-Man yang Tom Holland, tapi kayak seakan-akan di remix pakai aransemen yang dua Spider-Man yang dua itu. Iya. Gitu. Jadi kayak benar-benar nyampur lah gitu. Itu menurut gua suatu yang minor tapi sangat keren gitu. Menurut gue salah satu cuci tangannya juga menurut gue. Yang ini dulu yang sebenarnya kan Spider-Man dari dulu emang harus pakai alat. Ya ini si Tobey yang nggak pakai alat. Ya, jadi ibaratnya kayak mungkin dulu banyak yang protes juga kan, kenapa nggak pakai alat? Jadi ya udah dia kayak udah emang multiverse kan gitu. Ih jijik gitu doang. Jadi emang keunikan multiverse aja jadinya gitu. Kalau nggak multiverse ya yang Tom Holland nggak ada Uncle Ben juga nggak apa-apa gitu kan. Jadinya gitu. Iya, jadi bersih lah gitu. Bersih jadi. Jadi nggak bisa debat lagi gitu. Clear udah di sini semua gitu. Udah mana ada yang tambahin lagi? Hal favorit, kita lanjut ke momen favorit. Jadi bener-bener adegan scene yang bener-bener membekas banget gitu. Udah dari dulu. Gua bener-bener yang membekas banget ini dulu yang terakhirnya. Yang si Andrew sama si Tobey yang gini. Yang udah cuman senyum doang ngeliat itu kayak lu yang lanjutin Spider-Man selanjutnya gitu kayak senyum bangga gitu. Terakhirnya dipeluk gitu. Iya. Nah, itu sih menurut gue kayak itu ada nggak Bang Fus apa? Iya, momen favorit adegan scene yang benar-benar membekas banget lah. Favorit. Enggak sih, paling lebih ke lucu lah. Kalau misalkan ya lucu ya. Yang di lab nggak sih lucu? Iya, yang di lab ya. Terus yang di lab. Ya, yang di lab lah semua sih. Ya pas mulai ada tigaan gitu. Juga ya. Ngebahas string web di situ, terus yang pasti panggil juga. Panggil Peter nyalut semua gitu. Ya gitu aja. teman kita kayak net ya. Kayak net ini ada net. Rambutnya gitu. Chinese net. Oh net kenapa penyihir? Yang si net pakai jubah keren sih. Oh, pakai jubah ya. Pas diselamatin sama jubahnya. Thank you Mr. Cape sir. Kalau gue mah tuh pas si Andrew Garfield nyelamatin si MJ. Oh iya benar. Jebi-jebi. Iya. Flashback Iya, banget Mas. soalnya tuh pas di scene-nya dia dulu. Nggak berhasil kan? Itu tuh scene paling keren menurut gue. Iya. Jari kita dibentuk tangan. Oh iya. Padahal udah ketangkep cuman Jeblok palanya kan. keren aja. Iya, sekarang dia improve tekniknya, jadi tarik badannya dulu gitu kan, baru di web jadi dituker gitu Iya. Itu urutannya. bikin flashback banget lah. Iya. Terus pas nangkep juga disorot mukanya gitu kan, biar benar-benar flashback. Gitu. Dan itu, Lu apa? oh iya gua iya. Ya, gua terakhir, momen favorit gua yang terakhir banget itu. Yang mana? Yang udah habis dia nggak jadi nyapa temen-temennya. Iya. Terus dia udah nyewa apartemen, keselamatan nyewa apartemen baru, dia lihat rumahnya kosong gitu. Iya. Gue malah di situ gue merasa, waduh kasihan ya gitu, rumahnya kosong gitu, kasurnya jelek gitu. Justru nggak itu ada. kayak mulai Spider-Man Iya, gitu jadi kan. kayak ribut ya, yang gue mau gitu. Iya. Terus selama ini gue nungguin Si miskin gitu. MC apa Spider-Man ala MCU yang gue tunggu-tunggu Iya. sama itu versi yang ini gitu. Pas dilihat bajunya gitu ya swinging gitu di malam-malam, itu gue kayak udah bener-bener. Sama ini dulu menurut gua keren kayak ya mereka akhirnya udah kompak pas berantem Oh, iya. kayak yang Ya mereka triple bisa ini. saling. Iya. Yang superhero landingnya yang seng 3. Iya. Yang di depan si itu ya. Iya, itu keren ya. Patung. Sebelumnya juga itu kalau lihat mereka sinkron itu sampai kayak si Peter yang 2 itu selain yang Tom Holland tuh bisa ngegelantung di badannya sih. Iya. Ditarik gitu kan. Keren banget gitu. Terus kalau pas lagi nonton sendiri menurut gua momennya ini dulu Apa? jelas lah. Pas reveal. Andrew Garfield sama Tobey datang. Uniknya kan gua nonton 2 kali tuh. Gua nonton di hari pertama yang which is banyak banget yang kayak kita yang geek itu. Sama gua di seminggu selanjutnya. Bener beda tuh. Beda. Vibe-nya beda. Yang kedua mah biasa hari aja. pertama bener-bener kayak stadion kan. Iya, tapi itu menurut gua sedikit annoying gitu malah sebenarnya. Anjing kampung goblok gitu kan. Aduh, apaan sih gitu. Pas gue nonton gak kayak gitu enggak, tuh. cuman- Kayak udah gitu doang, enggak sampai tepuk tangan terus gitu. Enggak, biasa aja gitu. Nonton Persib kayak gitu yang hari pertama. Iya. Anjing gila. Pakai trompet kayaknya. Iya, udah hampir kayak gitu. Iya. Apa ada yang bawa bendera slang dulu? Maksud jauh, belum sampai Android baru lihat Iya, Matt baru- Murdock aja kayak Iya. padahal belum Woi. terlalu terkenal. Woi, gitu kan. Ya, gitu Kalau lah. gue pas liat On Me, Woi. Sebuah Udah nggak bisa lihat lagi tuh. ya sedih anjing, On Me meninggal. Ya udah, sekarang lanjut ke hal yang mungkin kurang disukai. Ya itu jelas On Me meninggal. Oh, aduh. Sat. Udah itu doang. Udah. Itu doang salah satunya hal yang kurang disukai. Ada lagi nggak? Gak ada, Itu menurut gue saya perfect. Venom nggak apa nggak Oh iya, muncul Venom banget. tadi udah disebut ya. Venom, Venom nggak ketemu sama Tom Holland. Ya, Kurang lah, kurang. Lu ada gak? Gua ada. Sok lu dulu deh. Nah, kalau gua ada, ya gua juga sebenarnya minor sih banding kritis yang lain-lain. Menurut gua topeng di film ini nggak kepake. Topeng Spider-Man. Nah apa?
Mereka nggak pakai topeng selama film. Hampir nggak pernah pakai. Cuman pas gelut, pas fightingnya pakai kan. Dikit-dikit set buka gitu. Ya mentang-mentang emang identitinya udah ketahuan sih. Cuman jadinya kayak Spider-Man tuh kenapa nggak pakai topeng gitu, sering Kalau banget pakai topeng bingung dul. Tapi kan udah jelas bajunya yang satu ini atau tapi gitu. yang Andrew sama itu rada mirip. Kalau yang itu kan lebih 3D gitu. Iya. Iya, cuman itu aja menurut gua. Kalau nggak sia-sia juga lah udah nyewa. Iya, tapi kan orang udah nungguin. Orang udah nungguin yang selain si aktornya pasti ditungguin kostumnya juga dong. Tapi kostum itu benar-benar kalau misalnya pas lagi CG kan ya agak ngeblur gitu kan. Nggak ditayangin yang benar-benar dia lagi pakai kostum gitu. Di Tobinya sendiri pas keluar aja dia bilang pendeta muda gitu kan, cuma baju biasa. Pendeta pemuda ya lu, cina gitu. Young pastor. Udah gitu. Terus langsung dia gini. Iya, ternyata punya gitu. Udah kan dari dulu dia masalah disebutin double kan. Terus sama satu lagi motivasi dari si villain yang selain 3 yang paling diutamain kan tuh Doc Ock, Green Goblin sama Electro kan. Sandman sama Lizard kata gua agak GJ. Pemeran ini aja figuran banget gitu. Terus gue sempet pas nonton pertama tuh gue rada bingung motivasi Sandman apa sih? Lagian mereka dari awal emang CGI doang tuh. Pas akhirnya doang. Satu kadal, satu pasir. Pas akhirnya doang baru dia gak ada orangnya. Terus motivasi Sandman menurut gue gak jelas, dia tuh emang pengen pulang. Teman atau musuh sih gitu. Dia simpel gue nontonnya. Emang pengen pulang, pengen ketemu anak. Tapi kenapa tiba-tiba marah gitu pas akhir-akhirnya ikutan gelut gitu. Jadi kayak seakan-akan motivasi digiring sesuai pengen battle-nya 3 lawan 3 gitu. Udah situ doang kalau gue kurangnya. Nggak ada. Buat si Toby nama. Cuman dia doang yang kelihatan jadi tua banget gitu. Padahal villain lainnya awet muda. Iya, yang villain awet muda banget anjing. Itu pakai filter. Pakai di filter sama MC. Nah, itu kan tapi ya mungkin karena si Toby yang nggak mau dan dijadiin poin cerita juga kan, di mana pas si Doc Ock-nya ketemu si Toby bilang, "Weh, lu udah gede, lu udah tua, sekarang lu sama ini Dok pas ini si Toby mau gelut kertek-kertek dulu. Kayak udah tangkel gitu. Tapi itu juga ada kan di Spider-Man awal. Ada. Sakit ada yang dia ada di si Doc Ock-nya ngomong kan you do it better kan. Selain dia balasnya juga kan. Sekarang udah ini. Iya, jadi kayak Doc Ock-nya bangga gitu lah. Soalnya Doc Ock-nya mah ceritanya ya sedih aja kelihatan anjir. Kita tuh udah setua. Udah kan si Toby udah segitu tuh. Kayak dulu kan muda banget. Dulu mukanya muda banget. Keunikan sendiri menurut gue dulu di Spider-Man ini, tiga Spider-Man-nya dari dulu emang wataknya berbeda nggak sih? Iya, agak beda. Kalau si Toby bener-bener nggak tengil gitu, bener-bener polos, kalem gitu. Culun gitu. Kalau si siapa yang terakhir baru? Andrew. Tom Holland kan bener-bener polos, bocah polos nyebelin gitu. Ya, kalau yang si Andrew tengil kan, gitu. Dari apa ya? Bukan sekedar sifat doang, dari mereka meranin body language Spider-Man juga ada beda gitu. Oh iya, benar-benar beda. Menurut lu sendiri yang preference yang lebih ke komik yang mana di antara 3 itu? Kalau orang yang bilang Andrew sih sebenarnya. Andrew ya? Gue juga ngomongnya Andrew. Dari body posturnya ya, lebih oke. Tinggi ya. Tinggi. Terus ya tinggi ceking tapi rada nggak ceking amat lah gitu. Tapi ya, kalau misalnya mau ngomong komik klasik, bodinya body Toby sebenarnya. Jadi kostumnya si Toby itu dulu kenapa diisi padding segala macam? Karena mau ngikutin komik yang klasik, bener-bener klasik gitu, lebih retro dari si zaman film itu dibuat gitu. Oh, gua ada dulu satu lagi hal yang gua nggak sukain. Sebenarnya di film-film Marvel terakhir udah nggak pernah ada Avenger dateng ya? Enggak, udah nggak pernah ada cameo Stan Lee. Oh iya, itu udah mending. Ya apanya kek gitu? Fotonya. Iya nggak sih? Dari harusnya tetap ada. Ada gantinya siapa? Dari dulu kan yang paling kita tungguin, Stan Lee gitu. Katanya sih rumor nanti diganti Deadpool, tapi nggak tahu ya si cameo itu diganti Deadpool. Ya itu tapi jadi gue jadi keinget kalau ngomong itu. Avenger mana, Pak? Avenger kemana ya? Kan udah mau ganti juga semua dulu. Landmark terkenal New York runtuh, nggak ada yang datang. Itu rumah meledak, nggak ada yang datang. The statue that represent a second chance. Iya makanya. Itu rumah yang pas diledakin sama Green Goblin juga nggak ada Falcon guys, siapa kek gitu kan terbang ya gitu kan. Nggak ada yang datang. Mana nih Avenger gitu? Mahal. Oh iya udah semua. William Dafoe udah Apa lagi Doh? Udah sih gitu dah. Yang salah satu yang gue sukai lagi Doh. Apa? Actingnya William Dafoe. Anjing, keren banget. Masih sama ya. Actingnya gila anjing. Bisa gitu ya. Bisa udah dua itu ya. Pas lagi lemah kelihatan banget orang tuanya gitu Pas si Goblin gue suka banget actingnya tuh. Anjing jahatnya tuh dapet banget gitu. Terus mungkin dibalance juga dengan si Tom Holland yang lebih emosional gitu. Jadi pas battle terakhir itu benar-benar marahnya percaya gitu kalau dia tuh kayak mau bunuh beneran gitu kan. William Dafoe good job.
Udah segitu untuk hal positif negatif. Sekarang mungkin kita bahas lebih ke nih selanjutnya mau kemana nih? Teori apa nih yang kita punya gitu untuk cerita selanjutnya? Menurut gua dulu ya. Ya, yang pengen lihat di restart Spider-Man. Iya, karena udah ya restartnya. Cuman ceritanya mau tentang apa? Misalnya villainnya lu pengen lihat siapa gitu misalnya. Venom jelas. Venom. Udah pasti. Iya, tapi kayaknya bakal ada Miles Morales juga sih. Yang waktu itu di TikTok ada. Itu udah beneran di TikTok. Itu kayaknya enggak deh. Miles yang disebut itu kayaknya di Homecoming. fans deh. Masa fans tapi di satu scene yang sama gitu. Mau nonton enggak? Coba. Gua share di grup TikTok yang ada masih atas. Menurut gua fans ya. Fans guys, fix. Tapi keren sih. Ada spoiler kan yang dia ngomong, gua kira selama ini Spider-Man tuh Oh iya. Oh iya, I thought you were black. ada Si Max hint si ya. Max. I thought you were black and I hope there is a black Spider-Man. Iya. Terus sebenarnya di Homecoming udah ada Miles tuh. Jadi lu tahu itu nggak sih Childish Gambino kan? Iya itu. Kan dia main kan yang di mobil. di sedan. Di mobil. Iya. Pasti nanti ada telepon, aduh gua nggak bisa pulang nih. Iya, Itu sih, Miles, kan? itu deleted scene sih sebenarnya yang dia ngomong sebut nama Miles itu deleted scene. Gue tahu. Cuman itu udah ada omnya gitu. Dan si Miles Morales itu memang si karakter salah satu karakter yang penting lagi ya omnya, tapi omnya nggak meninggal yang ini mah. Tapi kalau yang di itu meninggal ya, yang di Into the Spider-Verse meninggal ya. Oh, berarti itu Uncle Ben-nya? Iya, Secara logika. semacam. Tapi sebenarnya Uncle Ben-nya Miles tuh bapaknya sebenarnya. Oh. Jadi ada yang kalau di game bapaknya meninggal, kalau misalnya di Into the Spider-Verse omnya yang meninggal. Gitu. Uncle Ben-nya ini Tony Stark bukan sih? Uncle Ben-nya Tom Holland. Iya. Secara Bisa logika jadi, gitu. bisa jadi. Iya, jadi kayak dia Meninggal Uncle juga. Ben-nya banyak gitu. Ada Tony Stark, Aunt May juga gitu kan. Terus masih harus dimodifikasi. Jadi dia Tom Holland Spider-Man yang harus paling banyak di GB gitu. Iya. Harus didatengin dari multiverse dulu baru tobat dia gitu. Teori udah ya gitu dong. Dari Miles ya pengen lihat Miles. Miles pasti ada, tapi ya mungkin Nanti kata gue. antara di trilogi selanjutnya atau bisa nanti lagi gitu. Ya, Satu, soalnya satu universe nggak? pasti universe pasti. Dari dulu satu ini. Biar bersih lah kan kalau misalnya multiverse lagi, ntar mana lagi harus dibikin lagi No Way Home-nya. Berapa tahun tuh ngeberesin? Iya kan. Berapa puluh tahun tuh? Siapa tahu jadi masing-masing gitu. Ya kalau memang cerita aslinya itu ada ya cerita aslinya mirip sama yang Into the Spider-Verse dah gitulah intinya. Kalau di komik asli itu rada mirip. Jadi ada Peter di dunianya Miles, Peter mati, Miles jadi Spider-Man, nanti ketemu lagi sama Peter yang di luar gitu. Betul. Nah kalau teori gue ya mungkin Venom sebenernya. Venom, symbiote Spider-Man. Tapi gue juga yang salah satu yang paling mungkin menurut gue Kraven. Soalnya kemarin juga katanya ada lihat siluet orang pakai tombak gitu kan, sama Rhino gitu. Cuman kata gue yang paling mungkin Kraven. Kraven sama Venom bisa bareng kan? Iya, di komiknya kan? ada. Bukan Venom sih itu, jadi pas kebetulan sih Spider-Man lagi kostumnya sehari-harinya lagi pakai hitam. Oh, itu bukan Venom. Bukan. Ada mungkin nggak tahu cerita. Cuman yang terkenal itu yang komik yang orang paling bilang, oh gue tau Kraven dari komik ini ya, itu lawan Spider-Man Peter cuman pakai bajunya hitam. Yang Spider-Man kalah dulu kan? Iya. Ntar comeback pakai hitam. Dikubur, iya. Nggak, jadi dikubur pakai yang hitam. Oh. Nah, dan salah satu yang karakter yang cukup identik dengan Spider-Man hitam dan Kraven satu lagi menurut gue yang belum banyak dibahas, Black Cat si cewek yang ya mirip-mirip Catwoman lah gitu. Catwoman. Catwoman versi Spider-Man gitu, sama Catball Girl juga gitu, pencuri gitu, thief. Itu jadi pacarnya ya? Iya, nah itu salah satu karakter love interest yang kurang banyak dibahas gitu kan, Gwen, MJ lagi gitu kan. Nah ini mungkin salah satu bisa masukin si Felicia atau si Black Cat ini. Menurut gua udah cocok nih waktunya. Spider-Man lagi nggak punya pacar, terus misalnya udah rada gede dewasa juga kan gitu. Jadi salah satu mungkin karakter yang cocok gitu buat dimasukin ke trilogi selanjutnya. Nah, gitu saja. Ada lagi coba Anda. Apalagi ya? Apalagi ada hal-hal interesting apa yang mungkin kelewatan tadi? Gue sih bener-bener yang satu hal yang gue pengen lihat itu artnya si kostum Spider-Man yang homemade yang terakhir tuh yang dijahit. Pengen lihat banget gitu. Soalnya kalau gue lihat dari kemarin, gue lihat dari dari film aja gitu. Gue rasa topengnya nggak berubah bentuknya. Ya, tapi nggak tahu juga. Nggak kelihatan jelas. Topengnya nggak berubah terus. Si outline itemnya kayaknya lebih pronoun gitu dibanding yang kan kalau dia mah rada nggak dekok yang si Tom Holland dia desainnya lebih dekok ke dalam lebih careless gitu. Careless masuk ke dalam gitu kan. Kalau ini dia kayaknya dikit lebih nyata gitu hitam. Apalagi dulu. Udah abis ini kalau misalnya nggak ada kita mulai menilai saja. Langsung saja. Dok dari Bapak dulu. Kemarin seperti biasa ada teknis meliputi visual dan suara juga. Teknik dari pembuatan film. Terus yang kedua ada story, karakter, udah ya. Sama apa ya? Kemarin ada 4 ya.
Gue dulu. Apa dia yang pertama? Teknis Teknis ya, menurut film gua- sinematiknya. Gue karena gue udah terlalu subjektif ya. Di teknis 1 juta menurutnya. Sejuta. 1 juta per 10. Terus ngitungnya susah Ya, 1 gitu. juta per 10. 1 juta per 10. Plotnya 2 juta per 10. 2 juta per 10. Sama terakhir karakternya 1 juta per 10. Jadi Ya total 4 juta per 4 10. juta. Lu berapa tuh? Waduh, baik. Baik benar. Kalau gua teknis 99. Kagok bener 1%-nya apa tuh? 95 deh. 5%-nya apa tuh? CGI-nya ini Spider-Man terbaik dengan CGI yang terbaik, tapi CGI masih kelihatan. Dengan CGI yang terbaik selama ini, tapi CGI masih kelihatan, Yeah. masih ada kelihatan. Nah, plot sama karakter udah nggak bisa. Cepet udah, nggak bisa. Overall? Overall ya udah, berarti 95 cepet-cepet ya berapa tuh? 97 sekian. 98. Ya. Tan, Fus, Saya teknis. Nih, ya kurang lebih sama sih. Ada yang kelihatan dikit, tapi dikit banget, lebih dikit dibanding daripada Venom dua kemarin. Spider-Man yang Tom Holland sebelumnya itu udah jauh improve banget Iya, sih. kayak gitu ini. Paling yang kelihatan cuma waktu Superhero pas di- landing kelihatan ini nggak sih? Ya, Yang di ya. patung Liberty, tapi Ya. itu di adalah scene yang kayak di ruangan patung Liberty gitu. Pas lagi gelantungan gitu ya. Ya, banyak sih Iya, ada lah dikit lah. Ya pas battle terakhir cuman ketolong malam kali. Gue udah gak peduli. Udah nggak peduli, kayak seru lah. Cerita, kan gue Kayak ngomong gitu, tadi. kayak gitu ya sih, ketolong sama jalan ceritanya, jadi orang nggak terlalu peduliin. Ya 98 lah. Iya maksud gue topeng tuh itu karena gue yakin mereka acting hampir nggak pernah pakai topeng gitu. Pas pakai topeng CGI udah gitu. Iya benar. Kalau dulu kan masih ada, apalagi Tobey sama Andrew mah benar-benar praktikal kan bajunya gitu. Kalau sedangkan si Tom Holland memang CGI semua bajunya gitu. Oh, maksud gue tadi topengnya itu. Iya, kayak gitu mah paling kelihatan kayak beberapa leker ini doang, misalkan lagi pakai itu terus di zoom kayak gini, kayak ada shadow ininya nggak kelihatan atau dan lain-lain. Pasti kerah. Cek. Bapak net. Saya kan belum. Oh belum. Oh iya belum baru Terus teknis. yang Story sama plot sama story. Story. Plot sama karakter. story sebenarnya ini sih, iya betul. kurang. Maksudnya kan yang lain Spider-Man-nya dipanggil pakai buka portal. Nah itu kenapa sih Tomnya enggak? Atau enggak siapa tahu jadi ada keluar yang lain, tapi sebenarnya mungkin dia Spider-Man tapi belum ditis gitu. Misalkan tiba-tiba ada si Miles Morales. Oh, ada gitu. Spider-Man versi lain gitu. Maksudnya tapi ya. Tapi yang Peter tapi Parker langsung lagi. ditutup gitu, salah. Salah nggak jadi. Iya. Padahal Tapi harus itu- Peter Parker kan kemarin nyarinya iya, Peter iya, Parker. siapa tahu ya benar juga sih Peter Parker. Ya Panggil. bisa aja sebenarnya kalau ada Peter Parker lain ya. Cuman mungkin biar makin bersih gitu kalau ada lagi. Ntar nanya lagi itu siapa tuh Peter Parker yang itu. Iya, bisa jadi. Terus ya udah. Sebenarnya di What If ada tapi nggak dibahas juga. Sejujurnya waktu itu pas kemarin gue nonton, Olin tuh nggak nonton Spider-Man Andrew Garfield yang lawan Electro. Yang Amazing 2. Iya. Tapi yang sebelumnya nonton. Iya. Pusing pak jelasinnya. Pusing Jadi jelasin. ini siapa dia nggak tahu. Oh, iya, Jadi kita bersyukur kita nonton Kita nonton semuanya. semua, iya, Jadi iya. anjing. Oh, iya makanya ini emang benar-benar apa ya? Surat cinta untuk para pecinta Spider-Man Iya. sinematik lah. Iya. Untuk semua film Spider-Man udah penonton pasti seneng banget. Betul. Belum. Belum. Overall. Tadi. Selama mulu nih. Yang plotnya 95 lah, oke lah. Plotnya 95. Nah, Story terakhir karakter. oke lah, karakter oke semua lah. Emang Tom Holland emang ngeselin jadi ya udah lah. Emang kayak gitu. Emang agak-agak nagging gitu orangnya. Tapi agak- kalau misalkan nggak ngeselin udah beres pak filmnya. Iya. Dari Kalau udah awal. dewasa dari awal Iya, udah. udah dipencet udah selesai. Tutup pulang kita. Ya udah, itu karakternya emang ya udah cepet lah. Oke, next. Cepet. Selesai. Perfect sih baru menurut gue lebih suka ini daripada Endgame. Iya. Bener-bener lu flashback semuanya gitu. Endgame 3 jam ya? Game 3 jam. Endgame, walaupun Endgame maksudnya karakternya lebih rame, Tony-nya mati, Black Widow mati gitu. Cuman bener-bener ini apa ya, filmnya gimana ya, lu lebih flashback bangetnya semua gitu. Anjir, Spider-Man 1 tuh gak jelas beresnya. Iya, Kemana, iya. Spider-Man 2 juga Setuju banget. hilang banget. Nah ini tadi kumpulin semua jadi bermakna lah menurut gua, MCU paling bermakna. Iya. Ya mungkin karena secara ini makin nostalgianya pas gitu. Kita nontonnya tuh nggak, kalau Endgame kan kita nonton di tiap tahun disokokin terus ikutin terus. Kalau ini tuh kita nyantai aja sambil kita growing up gitu, dari kita kecil sambil nonton kayak tonton gitu. Kita kan nggak ada niatan 20 untuk tahun bro. nggak ada niatan untuk nonton Spider-Man dulu buat nonton Spider-Man ini gitu kan. Jadi Buat kesannya beresin mungkin lebih- Spider-Man tuh 20 tahun anjing. 20 tahun. One Piece aja sama kayak One Piece. Sama. Biasanya belum tamat. Tapi kalau yang nanti Spider-Man dari dulu lebih
bingung. Iya. Bedanya itu kalau Endgame waktu itu misalkan gak ngikutin yang belakangan, oh ya tau lah maksudnya ini ada karakter ini. Betul. Iya. Terus ini mati. Yang ngikutin lebih gampang lah, soalnya lebih baru. Menurut gua perfect banget lah 100 semuanya. Tadi gue jadi keinget apa ya, ngomong apa ya? Yang keinget tuh, Apa? untung udah ada yang gantiin Tony Stark sekarang. Siapa? Tony Leung. Tony. Kan udah gitu. Oh, iya. Entet juga Tony Leungnya. Si Chen Leung mau masuk, bro. Oh iya, Chen Leung. Oh iya, ada berita. belum masuk sih Belum kayak. masuk. Ada masih lagi di capture. lirik. Masih di lirik. Kayaknya Jackie sabi Chan juga masuk nih. Shang-Chi. Udah ada sih, ini udah kelihatan. Apa? Shopee CO. Aduh. Joe Taslim. Beresin dulu nih. Iya beresin. Dia udah nilainya gitu. Udah. Nilainya ya udah sekian, nanti kita hitung nilainya segini. Ya pasti udah 90 berapa? Apalagi hype dapat juga. 4 juta. Enggak bisa dibagi udah. Udah pokoknya Spider-Man perfect ever gitu kan. Sama oh iya, orang kadang-kadang tuh film Spider-Man terbaik sama itu Into the Spider-Verse. Menurut tuh Into the Spider-Verse sama No Way Home bagus sana. Into Spider-Verse. Animasi. Animasi itu terbaik. Gitu. Terbaik. Itu terbaik. Ah, iya gitu. Bagus. Gue cuma suka soundtracknya. Tapi kadang-kadang itu kurang konsisten. konsisten FPS-nya nggak sih? Yang Into Ya kan Spider-Verse. ceritanya setiap universe FPS-nya beda ceritanya gitu. Oh, iya banyak kan yang protes itu kan. Nah. Ada yang kayak 30 FPS, ada yang 60. Ceritanya beda universe, beda FPS. Itu salah satu Spider-Man terbaik. Terus menang apa gitu. Selalu nilainya paling tinggi. Semua ini selama ini orang nganggap itu paling oke. Kalah sih kalau menurut gua sama ini. Kalah lah, jauh lah. Gue aja nggak nyangka itu terbaik. Iya, gue juga menurut gue itu kalau sebelum ini gue nggak ngerasa itu terbaik, tapi Iya. itu bagus, tapi nggak terbaik. Bagus lah. Menurut gue kalau yang terbaik ini tuh tetap Tom Holland yang lawan Vulture. Yang pertama, Iya yang pertama, gue suka. Yang masih ada fight sekolahnya. gue Amazing suka sebenarnya, Amazing 1. Iya. Mungkin orang banyak yang bilang jelek, tapi gue suka Amazing 1. Andrew fan banget. Itu cuman Oh, paling- story-nya emang paling acak-acakan karakter gitu. banget. Emang maksudnya plotnya Rino-nya juga anjing. plotnya acak-acakan. Rino-nya sih anjing aduh. Cuman karakter si Spider-Man-nya oke sih Andrew Garfield. Apalagi yang pas sama Gwen-nya terus pacaran. Jadi di pacaran. Jadi kayak semua Spider-Man pacaran deh. Ya, Chinlock semua. Chinlock semua. Ini juga sama Zen. Kayaknya emang Spider-Man terkenal itu sih. Terkenal. Salah satunya ya Terkenal love-nya Chinlock. gitu. Apa itu di setting? Settingan. Settingan. Biar. Habis itu putus semua. Dan katanya musuh-musuh Spider-Man tuh salah satu banyak musuh-musuh yang oke deh. Yang unik-unik tuh banyak Iya. musuh Spider-Man. Musuh Spider-Man. Sama kayak Batman lah. Iya kayak Batman ya. katanya. Makanya itu kan salah dua karakter yang paling terkenal gitu maksudnya Mas film DC. Nah itu tapi sedikit pertanyaan teori sedikit pertanyaan saya nih kan Green Goblin, Norman udah keluar, Doc Ock udah keluar. Ntar kalau besok-besok mau dipakai lagi, apa nggak akan dipakai lagi? Iya. Ganti villain gitu. Tapi yang villain ikoniknya keluar semua udah. Udah ya. Tinggal Rhino. Rhino yang di Andrew Garfield anjir banget anjing. Kayak Zoid. Zoid bandang. Morbius masuk gak sih? Nggak termasuk ikonik gitu. Oh enggak. Tapi musuh Spider-Man juga. Iya. Sinister Six juga kan. Enggak. Iya. Mungkin yang baru iya karena ada film. Yang di meme juga iya. Ada Rhino. Oh Rhino iya, tadi dia bilang Morbius. Oh Morbius. Yang Rhino-nya kayak gini kan. Iya. Yang gini berenam Yang gitu. berenam itu. Yang Me and the Boys. Gitu, Bos. Jadi begitu saja. The Power of the Sun. Wow, Is in my hand. Nah, kirain ini. Yang ini. Si itu. Si Max. Si Max. Pakai Iron Man 2 dia. Tapi miripnya yang di komik ada yang itu. Ya, itu yang mirip. Ya, MCU bersih-bersih lah intinya. Iya, MCU bersih-bersih gitu. Gila ini yang brainstorming menurut gua anjing sih tuh. Soalnya itu dia sempat Kacau nggak puas banget. juga si Jamie Foxx ya, kurang puas sama Jim Fox mau puas sama film ini? bukan sama yang waktu dia masih jadi biru. Oh. Jadi dia termasuk ada kata orang bilang dia ada inputan juga lah maunya kayak gini kayak gitu. Menurut lu dulu si J. Jonah Jameson ini itu alternatif multiverse-nya ini kan? Yang asli. Iya. Kan di sana mungkin redaksi koran, di sini reporter TV. Iya nggak sih? Kayaknya multiverse. Cuman itu sih satu hal yang mungkin ini nggak jadi minus sih, cuman kayak nanti ke depannya pasti kalau orang mikirin suatu hari bakal ini plot hole. Semua si karakter MCU yang ada alternate versionnya diperankan sama aktor yang sama kecuali Spider-Man. Oh, termasuk Doctor Strange yang Doctor terakhir. Strange, Jonah Jameson, J. Jonah Jameson. sampai villainnya aja dimana sama kecuali Peter Parker sendiri gitu. Sama ini dulu, gua kemarin nonton ini kayak yang si J. Jonah Jameson. Dulu di Spider-Man dulu, I only trust my barber. Dia udah botak. Itu karena orangnya udah tua. Yaudah gitu aja berarti review Batman No Way Home.
Thank you guys udah nonton. Iya. Jangan lupa di Subbreaker, Subbreaker, di like, dan dadah. komen dadah. Dah, habis baterai pas lu. Ada tuh lagi. Kan mau gak?